إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita memperkuat keimanan kita dengan takwa, yakni melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan hamba-hambanya yang bertakwa, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kemudian mari kita bersalawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema atau judul khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu makna musibah bagi seorang muslim. Sebagai umat Islam, kita wajib meyakini bahwa setiap musibah yang terjadi bukan karena kehendak atau murka dari alam semesta. Sebab alam semesta adalah benda mati yang tidak memiliki kehendak dan keinginan sama sekali. Tetapi kita meyakini bahwa setiap bencana atau musibah yang terjadi adalah merupakan kehendak dari pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun." Apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah maka pasti tidak akan terjadi. Bagi kita seorang muslim, datangnya musibah atau bencana dapat diartikan atau dimaknai dengan dua makna. Di antaranya yang pertama, musibah yang terjadi dapat dimaknai sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat seorang hamba. Ketika hamba tersebut mampu untuk bersabar dan juga ridho terhadap takdir atau kehendak dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan atau meningkatkan derajatnya di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka Allah akan menimpakan ujian atau musibah kepadanya. Hadis riwayat Muslim Bukhari. Oleh sebab itu, semakin tinggi derajat seorang muslim, maka semakin berat pula ujian yang akan diterimanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u
thummal amsal fal amsalu yubtala ar-rajul ala hasabi dinihi. Manusia yang paling berat musibah atau ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengannya, kemudian orang-orang yang semisal dengannya. Seseorang akan diuji, kata Rasulullah SAW, berdasarkan tingkatan keagamaannya. Kemudian jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna yang kedua, musibah yang terjadi adalah sebagai azab Allah Subhanahu wa taala yang dimajukan di dunia sebelum azab yang lebih berat, yang lebih pedih di akhirat. Di dalam beberapa riwayat hadis dijelaskan bahwa ada sebagian dosa yang dilakukan oleh manusia itu dimajukan azabnya di dunia. Seperti diantaranya dosa kepada kedua orang tua, dosa memutus silaturahim, dan dosa diamnya umat Islam dari kemungkaran yang terjadi di tengah masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'aul munkara falam yughayyiruhu awshaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin." Sesungguhnya manusia apabila melihat suatu kemungkaran dan mereka tidak mengubahnya, maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab kepada mereka secara merata. Oleh sebab itu Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan umatnya, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah merubah dengan tangannya atau merubah dengan kekuasaannya. Faman lam yastati' fa bilisanih. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk merubah dengan tangannya atau dengan kekuasaannya, maka hendaklah dia merubah atau mencegah dengan lisannya atau dengan nasihat yang disampaikan. Wa man lam yastati' fa biqalbihi. Dan barang siapa yang tidak mampu merubah dengan lisannya, maka hendaklah dia merubah dengan hatinya, yaitu dengan mengingkari perbuatan dosa atau kemungkaran yang terjadi tersebut. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wadzalika adhaful iman." Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat kita renungkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah As-Sajdah ayat 21. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbari la'allahum yarji'un." Dan sesungguhnya kami akan menimpakan azab kepada mereka, yaitu sebagian azab kecil di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dengan berbagai bencana atau dengan berbagai musibah yang terjadi di negeri kita ini, sebagai hamba Allah yang beriman, kita senantiasa mengambil pelajaran, mengambil hikmah untuk senantiasa bermuhasabah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan yang benar, serta kita saling menasihati di dalam kebenaran dan kita saling menasihati di dalam kesabaran. Semoga kita semua terbebas dari segala macam bencana. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azabnya kepada hamba-hambanya adalah ketika seorang senantiasa beristighfar kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anfal ayat ke-33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azabnya kepada mereka wahai Nabi Muhammad selama engkau masih berada bersama mereka, dan Allah tidak akan menurunkan azabnya atau tidak akan mengazab mereka selama mereka, kata Allah, senantiasa beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di hari Jumat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim هم الذين يقولون لا
الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام
عليكم ورحمة